Karena yang wajib itu hubungan kita dengan Tuhan. Adakah dia dalam ruhaninya Adam? Adakah imam itu dia dalam ruhaninya Muhammad? Apakah dia di dalam batinnya, nyawanya Allah? Di mana dia berdiri? Ya. Di mana dia berdiri ini sholat? Kan hubungannya itu kan langsung tuh. Itu hubungannya langsung, makanya dikatakan fardu ain. Itu langsung dia dengan Tuhan. Makanya kalau sholatnya jungkir balik, ya nasib juga dijungkir balik sama Allah. Jadi harus kita bagaimana memperbaiki sholat kita dengan hakikat. Ya, kita sholat hakikat bukan berarti kita meninggalkan syariat. Ya, tapi bagaimana dalam syariat ini kita menjadikan satu hakikat. Ya, tidak bisa kita memisah-misahkan syariat hakikat, tidak bisa syariat-syariat aja atau hakikat-hakikat aja. Tapi kita ini menyelam dalam syariat itu sendiri. Kita menyelam tuh mencari makna dalam syariat itu sendiri sehingga menemukan hakikat. Bahwa sesungguhnya perbuatan sholat itu adalah marhalah mukaroba, ya, perjalanan ruhani, bukan fil jasadi, ya, bukan perbuatan jasad, ya. Makanya walaupun kamu di atas pohon, walaupun kamu di atas genting, walaupun kamu saat berperang, kalau sudah azan, sholatlah kamu saat itu. Kalau sudah waktu sholat, sudah waktu azan, kamu sholat, walaupun di atas pohon. Nah, lalu apa katanya Allah? Nanti juga kamu sudah merasa aman, baru kamu sholat seperti biasa. Yang penting, kamu sudah meniatkan tadi. Makanya Nabi Muhammad waktu saat dikejar oleh Quraisy waktu berperang, ya, ini mereka dikejar, mereka sholat berlari tuh. Ya, sholat berlari. Nah, lalu apa kata Allah? Kalau kamu sudah merasa aman, nah, saat kamu berdiri ingat sholat, saat kamu bangun, lalu kamu ketemu dengan hari-hari yang bagus atau apa namanya waktu-waktu yang bagus, baru lakukanlah sholat seperti biasa. Kalau kamu sudah merasa aman. Kalau dalam bahasa kenabian, ya, sejarah Nabi. Sholat di atas pohon jatuh, Pak Ustadz. Iya. Memang jatuh kalau memang jasad yang bergerak, ya. Kan saya katakan tadi, sholat ini tuntutan rohani. Ya. Nah, kalau sudah jam sholat di atas pohon, ini tuntutan rohani. Yang penting batin kita sudah berjumpa dengan Allah, berarti kita tinggal menyempurnakan jasadnya, yaitu sholat seperti biasa. Berarti sudah di tempat yang baik. Bukan pula kamu di sana itu di pohon, kamu ruku, kamu sujud. Gelombang, entah kemana gelombang perahu kamu paksain, biar dikamerain, biar kamu viral. Hujan-hujan kamu sholat gitu, biar difotoin, biar viral tuh masuk TikTok. Weh, lumayan, dia alim banget, ya. Aduh, parah itu. Ya, Masya Allah. Semakin kentalnya sifat kemanusiaan diri, semakin kita tidak melihat dalam diri kita. Makanya kita ini selalu memandang ke bawah, ya. Tapi kita tidak pernah memandang ke atas. Mana yang ke atas? Nih, batang hidung nih. Ya. Makanya kalau orang yang sudah mampu memperhatikan apa di dalam batang hidungnya ini, itu saya yakin pasti dia berjaya. Ya, mungkin dunia akhirat. Tapi kalau dia tidak peka dengan yang keluar masuk ini, ya, tidak akan bisa sahabat beriman. Tetap pikirannya tuh tetap tidak bisa, ya. Tapi kalau dia paham yang keluar masuk di dalam dirinya ini, yang sebenar-benarnya itu yang menghidupi dirinya, makanya kita itu selalu memandang ke bawah, memandang keluar tuh. Ya, tapi kita tidak pernah memandang ke atas. Siapa sebenarnya yang menghidupi kita selama ini? Nggak peka kita. Ya. Wa fi anfusikum afala tufsirun.
Ya, bagaimana kata Allah? Kalau Allah itu kita kiaskan dengan orang tua ya. Kenapa nak? Kan saya sudah berikan kamu jalan. Ya untuk ke rumah, kenapa bikin jalan pula kamu menuju ke got? Allah sudah berikan kita jalan, tapi kita mencari jalan untuk mencari jalan sendiri nih, untuk mencari Allah nih. Padahal sudah dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Sesungguhnya di dalam dirimu itu sudah ada jalan yang lurus untuk bertemu bertemu untuk artinya yang menghidupi kamu itu. Sudah diberikan cara kita bertemu dengan Allah, sudah diberikan jalan untuk menyembah kepada Allah, sudah diberikan untuk kita yakin kepada Allah jalannya, semua sudah diberikan. Ya, tapi kita masih mencari dengan cara kita, cara manusia. Ya, kita cari kitab-kitab lain tuh ya, cari kitab-kitab hadis. Hadis itu akidah, ya sunnah bagi diri kita. Tempatnya letaknya di kolbu. Itu memang dia adalah hati kita. Ya, tapi dia posisinya di kolbu. Itu akidah kita, itu iman, akal di situ. Tapi Al-Quran adalah kauli, sahabat beriman. Dia di kolbi, tidak kelihatan dia. Ya, Al-Quran itu tidak kelihatan. Makanya dia kauli atau wahyu. Nah, makanya sekarang sudah kelihatan karena sudah ditulis. Ya, jadi masalah sahabat beriman ya. Allah sangat mudah, sangat penyayang memberi petunjuk kepada hambanya. Ya. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepadaku katanya. Dan masuklah engkau dalam surgaku. Ya. Dia suruh kita kembali kepada dirinya. Makanya kalau kita kembali menjelajahi tentang asal-usul kejadian kita, apa dikatakan dalam Al-Quran? Sesungguhnya manusia itu sudah ada, tapi belum kelihatan. Mana yang belum kelihatan dalam diri kita tuh? Mana yang alam kelihatan tuh? Mana yang alam sukun tuh? Mana yang alam sukun bagi diri kita? Mana yang tidak kelihatan tuh mana? Nah, yang ada, yang tidak kelihatan dalam diri kita berarti nyawa. Berarti itulah diri sesungguhnya. Kalau jasadmu itu Robil alaminnya itu pembungkus doang, sebentar lagi lu tinggalin, itu diri palsu. Makanya zohir itu harus dia ngikutin kehendak ini, jangan sementang-mentang zohir itu dia sudah terlihat lalu dia mengikuti kehendaknya sendiri. Ya, seharusnya kita harus ngikutin yang tidak pernah mati ini. Nah, itulah yang kosong. Makanya yang kosong inilah adalah bukti, ya. Makanya jasad ini adalah bukti yang kosong tadi. Ya. Nah, kalau dia tidak ada bukti yang kosong tadi, bakalan bakalan jasad ini nggak bergerak dia, karena tidak ada bukti bahwa di dalam itu ada hidup, nggak ada. Nah, berarti nggak ada buktinya tuh. Tapi kalau dia selagi dia masih bergerak, berarti itu adalah bukti bahwa di dalam itu masih ada yang kosong tadi. Makanya yang zohir itu adalah bukti, ya, bukti. Kalau kita mau melihat yang batin itu, lihat dia yang zohir itu. Nggak beda tuh, mukanya sama, semua sama. Tak kurang apapun. Makanya kalau kita mandang cermin itu sama dengan itu tuh. Makanya kenapa manusia kita ini, kenapa umat muslim ini kita haram mengganti kodrat kita. Operasi hidung lah, operasi mata lah, cukur bulu mata lah, tato lah. Karena asalnya kodrat kita itu memang dari sonohnya. Ya, karena itu adalah bukti pembuktian, ya, memandang kesempurnaan dirinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dalam sholat tadi, dalam rangka sholat, ya, kita sudah tahu imam di dalam diri kita siapa. Ya, jangan kita mengikuti hawa nafsu, ya. Ya,
Usahakan hati itu yang bergerak, hati yang bergerak baru kita ikut bergerak. Ya, hati yang tunduk kita ikut tunduk, hati yang ruku kita ikut yang ruku. Ikuti dia rasa itu. Ya, sedap tuh sahabat beriman, nikmat sekali kalau kita ngikutin rasa tuh. Ya, jangan rasa mengikutin kita, jangan kita atur-atur rasa. Akhirnya apa? Kita sholat capek lah, pegal lah. Kenapa? Karena kita manusia di situ, ya. Nah, inilah yang harus kita benahi diri kita, ya. Kita harus kuatkan iman kita, harus kita kuatkan ketauhidan kita. Karena tidak ada bekal yang paling baik sahabat beriman di dunia ini, hanya kita berjumpa dengan Tuhan. Udah nggak ada tuh, udah nggak ada bekal baik tuh. Ya, kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, ya apapun yang kita perbuat dari segi amalia, apapun akan menjadikan sebuah ibadah. Ya, jangan amalia-amalia terus, ya. Jangan kita membantu hanya setakat pengakuan diri kita. Jangan begitu terus. Ya, memang manfaatnya bagus di dunia, tapi lebih bermanfaat lagi dunia dan akhirat. Ya. Saat kita di padang mahsyar dan dilemparkan ke api neraka, ya. Lalu datang rombongan seseorang, ya, rombongan entah berapa puluh orang, ya. Lalu mereka berkata, "Ya Tuhanku, selamatkanlah dia." Ya. Lalu Allah katakan, "Kenapa aku harus menyelamatkan dia sedangkan dia adalah orang-orang yang berdosa?" "Ya Tuhanku, dengan kami mohon ampun kepadamu." Ya, ini manusia nih penuh, ya. Apa alasannya, kata Tuhan, apa alasannya sehingga aku bisa mau menyelamatkan dia? Apa alasannya, apa hubungannya? Kemarin itu dia membantu saya. Kemarin itu dia bantu bikin rumah saya. Kemarin itu dia bantu dorongin sepeda motor saya. Tadi kemarin itu dia cuma belikan saya bensin sedikit aja. Kemarin pokoknya banyak. Nah, inilah perbuatan amalia yang sudah menjadi ibadah. Walaupun sekecil apapun, dia mungkin mampu untuk menyelamatkan kita dalam siksaan api neraka. Nah, makanya bagaimana perbuatan amalia ini sampai menjadi ibadah? Karena apa? Karena amalia tidak akan mungkin menjadi ibadah. Ibadah tidak mungkin menjadi amalia. Kita harus menerapkannya untuk diri kita sendiri. Menjadi amal ibadah. Muhammad yang berbuat, Ahmad yang terpuji. Hai manusia, datang seekor semut, kecil semutnya. "Ya Tuhanku, selamatkanlah dia dari lembah api neraka itu." Apa alasannya, ya hai semut? Sehingga aku bisa mengeluarkan dia dari api neraka. Dia kemarin menolong saya, memberikan saya makan gitu. Ini perbuatan amalia, tapi perbuatan amalianya sudah masuk dalam kodrat ibadah. Yang dikatakan ibadah itu yang langsung kepada Allah. Nah, itulah yang menyelamatkan manusia itu. Makanya saya katakan, bukan kita di sini untuk tidak berbuat baik, ya. Bukan saya memberhentikan kalian untuk berbuat baik, tapi bagaimana kebaikan kita itu harus benar. Berarti kebaikan kita harus sampai kepada Allah. Jangan hanya baik karena di shooting, diviralin, diginiin, ya. Kalau nggak dikamerain nggak mau nyumbang. Kalau nggak mau disebut namanya di masjid nggak mau korban. Nah, ini yang akan memutuskan, ya, yang akan memutuskan perbuatan kita sampai kepada Allah. Keakuan inilah, ya, padahal kita sudah masuk dalam waktu gerbang gerbang artinya yang paling berharga. Nah, seperti sholat itu kan satu tempat yang berharga, ya. Tapi kenapa kita tidak mendapatkan yang berharga itu? Padahal kita di tempatnya yang berharga. Inilah orang-orang yang sangat merugi.
Nah, begitupun juga dalam bentuk sisi kebaikan. Ini kan kita sudah di tempat yang baik nih, yang berharga. Tapi kita tidak menemukan artinya namanya apa namanya kebaikan itu, atau ya yang dikatakan apa yang berharga itu dalam diri kita. Ya, Masya Allah. Makanya untuk apa? Kalau cuma artinya kalau memang apa namanya kalau memang ibadah itu tidak ada, kenapa dimunculkan amal ibadah? Harus ada ibadahnya di belakang. Ya, kalau memang diutamakan amalnya, kenapa ada ibadahnya di belakang? Amal ibadah. Ya, amal ibadah itu kisah sahabat beriman. Amal ini adalah amalia, ibadah ini adalah bagaimana tuntutan Tuhan. Bisa, amal ini perbuatan zohir, ya. Sedangkan ibadah adalah langsung kepada Allah. Ya, Masya Allah sahabat beriman. Ya, mungkin sahabat beriman ya, kita ngobrol-ngobrol dulu. Saya mau sholat dulu. Ya, mau apa namanya? Mau laporan dulu ya. Makasih Pak Guru, berkah selalu. Ya, sama-sama. Sama-sama Bang Penatua, sama-sama. Makasih Pak Guru. Sama-sama Bang Cus, sama-sama ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu harusnya kena pelanggaran terus ini. Bang siapa tuh dirubah kayak Pak Encus, penampilannya jangan kayak gitu kayak Juni apa Pak Sutris gitu loh Pak Encus. Kenapa Kak Nepi? Tadi kan pertamanya tuh si keheningan itu nggak on cam, nggak ngomong dia. Pertama tadi dari Bang Hari. Jadi kalau Pak Guru itu bicara sebentar Bapak pakai si TikToknya nggak mau. Pak Hari itu kan pakai foto, nggak pakai kayak Pak Pena gitu. TikToknya marah karena ininya nggak gerak katanya gitu. Fotonya itu bukan kan TikTok ini bergerak ya kan, harus live gitu loh. Tapi kan ini makanya tak, waduh kena lagi nih. Anda tidak memenuhi. Tuh kena lagi ini. Nih kalau mau tahu. Dan. Nggak tahu, tadi ada orang itu. Terus jadi sampai ini belum ini. Pak Anjusnya lagi males nggak mau on cam Musna. Saya kemarin Kak Nepi. Ini maksudnya gambarnya kayak Yuni gitu loh. Jangan gambar itu. Iya. Saya kena Jadi gambarnya peringatan lain. kemarin. Kenapa karena? Di room siapa? Enggak, peringatan dari pribadi gitu. Oh, enggak kalau itu kan on. Saya cerita kayak kemarin itu saya langsung kena peringatan sama pribadi saya. Itu katanya aku cemburu katanya Tuhanku. Makanya aku diam. Nanti kalau 5 aja kayak Pak Anjus ini susah ini hostnya. Besok ini kan udah dapat peringatan 7 kali ya mungkin ini ya sampai nanti. Jadi besok kalau hostnya tidak bisa live lagi ya assalamualaikum ya gitu aja ceritanya. Nggak ada yang bantu hostnya. Iya, Keheningan itu kenapa itu? Tadi terus keheningan itu nggak on cam, nggak ngomong-ngomong, harusnya kan suruh yang lain gitu loh. Kena lagi pertamanya dari hari terus keheningan terus ini.
Iya, bergerak paling enggak itu enggak sama dengan profil yang asli. Harusnya jangan sama. Kayak tadi Pak Guru harus di tangan, jangan pakai itu. Profil sama itunya jangan. Coba Pak Anjus itu kan bisa ke aren tembok kayak, jadi banyak kan di aren pot kayak gitu loh. Jadi enggak itu profilnya. Keheningan. Ya, Keheningan ini mungkin lagi mandi, lagi apa, udah diturunin dulu aja daripada aku kena ini. saya makan dulu ya, Kang Happy. Mau Silahkan. makan dulu. Iya, 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 iya. Ditutup Pak Pena nggak apa-apa. Nanti kalau Pak itu hamba Allah bicara baru dibuka. Di on cam aja Pak Pena. Ntar tak tutupnya ya. Nanti dibuka lagi ya. Itu Bapak Pena ngomongnya di mute jadi kita nggak dengar. Ya Binda, semute. Udah diizinkan Bang Ayub ngomong dan tidak ngomong udah diizinkan. Terserah mau turun, mau naik, terserah. Bebas saja. Ya Bang Ayub, yang penting Bang Ayub bahagia. Di sini hujan deras, hujannya deras. Justru kalau di sini Bunda tidak pernah hujan. Panas. Alhamdulillah. Kemarin juga di sini. Kenapa ya? Oh, kena lagi tuh. Sebentar ya. Ada lagi, jadi 7 kali 8 kali sudah. Ini ngomong aja kagak tok-tok. Kita tidak seperti itu ya TikTok. Kamu salah. Kita orang baik-baik. Kami ini orang baik, tidak sombong dan suka menabung. Soleman, kamu tuh minta ke atas. Kamu bisa on cam nggak? Kalau nggak bisa on cam nggak usah naik ya. Ini harusnya kena pelanggaran terus ini. Udah ke 8 kali gimana? Apanya gimana itu Husna? Coba jelasin Husna. Kamu kalau mau turun bilang dulu keheningan. Kalau nggak mau nggak on cam. Maghrib tadi Bunda. Iya ngomong dulu. Aku kena pelanggaran tuh terus. Bang Sutrisno itu kan tadi on cam dia. Dia juga Makanya Bilal. Dia itu Bilal dia. Iya, itu 8 kali udah kena pelanggaran terus. Karena nggak ada yang on cam. Biasanya kan ini. Ya, begitulah. Beli aja di follower kan bisa beli.
Itu kalau ada yang orang follow, di follow back, jangan didiemin. Dia nggak bisa dia. Kamu ngomong sama orang nanti di follow back. Kalau nggak pernah cerita, nggak di follow, orang males. Tuh keheningannya banyak. Keheningan katanya main TikToknya berapa lama aja, Pak? Dari tahun 2000, Oh, udah lama. Udah lama. cuman jarang memang aktif, Bunda, cuman scroll-scroll aja. Hmm. Oh iya, nggak apa-apa. Oh, mulai 10 ya, mulai 10 Oktober ya harus kan. Pantesan ini. Pusing. Paling nggak kalau nggak on cam kayak Yuni tuh. Gambar yang lain jangan itu. Jangan sama. Kan on cam diaren ke tembok nggak apa-apa. Dulu aku nggak sengaja, bukan aku yang bikin TikTok itu, dulu sekretaris. Karena ada kerjaan, suruh promosikan Sajatah itu. Jadinya suruh ini sama sekretarisku dibikinin TikTok. Sebenarnya aku juga nggak ini. Pas lagi itu, kok ada tasawuf gitu. Pas masuk beranda itu. Akhirnya aku ngikutin. Yang rame itu pas aku bikin huruf nun itu rame. Tapi dulu sebelum itu nggak ini. Kan nun ini udah lama ya dari Facebook. Udah 20 tahun yang lalu. Yang justru yang pertama itu yang di bawah itu yang namanya Kanepi itu. K. Yang kacamata itu. Itu ininya ini. Banyak yang ngasih paus. Ini nggak bisa diambil. Itu di hacker sama orang. Akhirnya pada yang ngomong bikin akun lagi aja. Sama TikTok malah ditawarin. Ini kan tinggal nambah. Kita gedein ya, bismillah. Di sana apa Isya ya? Tadi sholat Isya keheningan. Itu mute di mute suaranya nggak denger. Maghrib, Bunda, maghrib. Oh. Kok bisa ya setiap 10 menit setiap 10 menit dimarahin sama TikTok. Aku sebenarnya nggak nanya Andi, aku nanya yang lain, maksudnya kan yang lain banyak 56 ini. Tapi dia diam kayak patung. Itu Andi. Itu rebutan minta di grup. Giliran di sini diam aja jogrok kan. Ya kan nggak ada
solidaritasnya, nggak ada apa ya, dedikasinya, nggak ada care-nya, nggak ada pedulinya, kepeduliannya. Itu kayak sama kayak pohon pisang, punya jantung tidak punya hati. Kalau siapa namanya, kalau penyembuh mau nolongin naik aja penyembuh nggak apa-apa, tapi kalau lagi bertugas lagi apa di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak? Ini ide lo bagus. Ada kucingnya nolongin ini, kucingnya nolongin apa namanya? Kucingnya nolongin nolong juragannya yang jatuh. Tuh jatuh. Nanti diulangi lagi. Nah, pertama duduk bayi jatuh tuh. Tuh. Masya Allah. Jadi kucingnya itu ini lagi. Langsung dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa guna on cam. Itu masalahnya, hostnya itu nggak on cam. Ya kamu lah Asba, aku kan udah nyediain room. Kamu jangan nakal-nakal sama hostnya ya. Kamu nanti diblok sama hostnya ya kalau ngatur hostnya. Siapa yang nggak bisa kamu ngatur hostnya? Ya gunanya kalian untuk apa? Kalian lah. Jadi saling apa? Saling membantu. Lah kalau kalian nggak membantu, aku juga rungkat ya nggak apa-apa. Lalu siapa yang perlu di situ? Jadi aku kan udah nyediain room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada yang mau ini bernarasi, silakan.